topik pengelolaan ini pertemuan keempat bagi asisten apoteker dan pertemuan kelima ya berarti bagi apoteker. Oke. Pengelolaan sediaan farmasi itu apa aja? Ini berurutan mulai dari dipilih dulu sampai ke pencatatan dan pelaporan yang mana teman-teman harus kuasai ya karena ini banyak keluar di soal FR banyak keluar di tahun 2021 di tahun terakhir banget dibukanya CPNS untuk farmasi ya untuk kesehatan. Pemilihan, kemudian ada perencanaan, pengadaan. Nah, disinilah nanti di perencanaan ini banyak munculnya materi tentang hitungan, ya, materi tentang hitungan. Baik untuk asisten apoteker ini banyak banget keluar tentang berapa sih yang harus dipesan untuk tahun depan, berapa sih yang harus diadakan untuk 3 bulan ke depan, obat untuk 1 bulan ke depan itu banyak untuk asisten apoteker. Untuk asisten apoteker. Kalau untuk apoteker di tahun 2021 ada yang menghitung safety stock, ada yang menghitung ROP, order point, ya ada juga yang menghitung kebutuhan tahun berikutnya. Nah, Wulan dapat nih kemarin tahun 2021 teman aku ada perhitungan pengadaan. Ya, ada perhitungan pengadaan. Untuk asisten apoteker ini banyak. Apoteker dan asisten apoteker banyak perhitungan tentang pengadaan ya. Makanya kita bisa gabung. Kemudian setelah diadakan, diterima obatnya, disimpan, didistribusikan ke mana? Ke kamar rawat inap atau kalau di puskesmas berarti didistribusikan ke puskesmas bawah puskesmas lagi apa? Posyandu. Nah, banyak ya pendistribusian nanti kita bahas. Kemudian dimusnahkan dan dikendalikan sampai ke pencatatan dan pelaporan yang bakal kita bahas malam ini. Oke. Untuk pemilihan dulu. Jadi bakal aku kulik satu persatu mulai dari pemilihan sampai ADM-nya ya. Masuk ke pemilihan dulu. Pemilihan dari katanya aja pemilihan, pilih. Ya berarti itu kita menetapkan jenis dari obatnya atau alkesnya atau BMHP-nya sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya gimana, Coach? Ini kan kita bicara di rumah sakit atau di puskesmas gitu ya. Yang mana kita mau obatnya itu enggak mubazir kemudian terpakai. Ya, kita tetapkan nih obat apa. Contoh misalnya ada obat hipertensi. Kita mau mengadakan obat kaptopril kah atau nanti obat amlodipin kah? Nah, di sini kita tetapkan, kita pilih obat mana ya. Kemudian ada kriterianya untuk pemilihan obat-obat tersebut yang masuk ke dalam formularium rumah sakit. Nah, yang kita pilih ini kita masukkan ke dalam sebuah buku yang mana buku itu namanya formularium rumah sakit. Untuk masukin obat ke buku ini pun ada syaratnya, nggak yang asal pilih ya. Oke, apa aja? Yang pertama, obatnya generik. Nah, yang dimasukkan ke dalam Fornes itu adalah obat-obat generik. Obat generik itu obat yang lebih murah ya, yang zat aktifnya aja, itu namanya langsung gitu kan. Kemudian untuk yang poin kedua, yang memiliki rasio manfaat resiko paling menguntungkan penderita. Nah, maksudnya gimana? Pasti ada, selain ada manfaat, pasti ada risiko. Nah, kita harus pilih obat-obat yang banyak manfaatnya tapi tidak ada risiko. Contohnya gimana? Misal, contohnya ya, manfaat dari kaptopril. Ini anggaplah kita mau mengadakan kaptopril. Oh, ternyata kaptopril itu menyebabkan batuk kering gitu ya pada sebagian pasien. Sehingga beresiko nih, ya kita ganti aja dengan obat golongan lain atau si tetap ACE inhibitor dengan si obat yang lain. Kalau bukan kaptopril, ya mungkin lisinopril yang efek batuk keringnya lebih kecil. Oke, aku izin break dulu di Aceh lagi azan Isya. Ya.
Baik, terima kasih sudah menunggu. Kita lanjut untuk poin B tadi ya. Poin B di sini memiliki rasio manfaat risiko yang paling untung ke penderita. Berarti yang paling untung pada pasien kita. Jangan berani ambil risiko. Kita pilih obat yang banyak manfaatnya daripada risiko. Contoh yang tadi ya, captopril. Walaupun captopril memang masih banyak digunakan di rumah sakit, tapi itu sebagai contoh tadi ya. Kemudian C, mutu terjamin termasuk stabilitas dan bioavailabilitas. Nah, ini maksudnya gimana? Di mutu terjamin ini stabil, artinya pada saat mulai dari pengiriman obat, misal pesannya di Jakarta gitu, maunya dikirim ke Medan. Nah, obat tersebut harus stabil dan tidak rusak karena tadi jarak ya. Kemudian bioavailabilitasnya bagus. Contoh misalnya obat-obat yang tidak larut lemak, sehingga obat tersebut sulit diabsorpsi tubuh. Kalau sulit diabsorpsi, bioavailabilitasnya rendah ya, tidak bisa menyembuhkan karena efektivitasnya turun. Oke, ini contoh untuk stabilitas misalnya vitamin C. Vitamin C ini mudah teroksidasi kalau terkena matahari. Nah, jadi gimana nih? Kita pilihkah vitamin C yang biasa atau vitamin C yang bersalut film gitu ya. Jadi kita memilih obat yang mutunya terjamin, stabil dan bioavailabilitasnya baik. Kemudian poin D, praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan. Nah, ini yang tadi juga pengiriman, baik dari tempat kita beli, misalnya di Jakarta mau dikirim ke Makassar, atau disimpannya, apakah dia memakan banyak tempat. Nah, itu kita pilih yang paling praktis. Kemudian, opsi yang berikutnya, yang E, praktis dalam penggunaan dan penyerahan. Pada saat kita berikan ke pasien, itu mudah diterima, dan kita mudah juga menyerahkan. F, untung dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien. Nah, ada juga obat-obat yang nggak bikin patuh atau nggak mungkin bisa diterima sama pasien. Contohnya misalnya pasien lagi epilepsi. Epilepsi kan kejang gitu kan, atau lagi tidak sadar. Kita tidak mungkin memberi obat dalam bentuk oral. Tidak mungkin dia bisa minum karena dianya aja nggak sadar. Jadi kita bisa beri dalam bentuk sediaan injeksi atau boleh juga suppositoria. Nah, itu contohnya. Intinya, semua yang kita pilih ini yang berdampak baik gitu ya kepada si pasiennya. G, rasio manfaat biaya. Oke, yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung. Nah, ini maksudnya gimana? Misalnya, apakah ini hampir sama seperti CBA yang kemarin kita belajar farmakoekonomi ya. Nah, ini ada kaitannya juga nih. Kalau kita mau memilih obat, kita harus pilih yang benefit atau manfaatnya itu besar dibandingkan ini hampir-hampir mirip dengan si yang option B, yang bukan option B, dengan poin B di sini ya. Oke, obat yang H, obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah. Tapi jangan hanya efektif, harus aman juga. Jadi efektif dan aman. Ya, yang paling dibutuhkan dengan harga yang terjangkau. Jadi maunya karena ini di rumah sakit atau puskesmas, pakai biaya pemerintah BPJS, pastinya kita cari yang murah. Dengan arti kata murah ini harus aman dan harus efektif. Nah, sehingga boleh masuk ke dalam formularium rumah sakit. Kenapa ini penting? Yang sudah aku merah-merahkan ini keluar ya di ujian tahun 2021, baik apoteker maupun asisten apoteker. Jadi pertanyaannya itu, kriteria pemilihan obat untuk dimasukkan Fornas. Di optionnya ada antara ini, gitu ya, tinggal kita pilih. Jadi hafal kata kunci dari tulisan yang sudah aku merahkan. Nah, ini FR tahun 2021. Kemudian masuk ke perencanaan. Nah, ada yang tanya, pemilihan sama perencanaan beda ya, Coach? Beda ya. Jadi kalau pemilihan ini masih obatnya apa yang mau kita pesan? Masih si nama obatnya. Captopril kah? Atau metformin kah? Nah, masih sih nama-nama obatnya saja. Kemudian setelah dipilih, baru masuk ke perencanaan. Di perencanaan ini, dari nama-nama obat ini, kita tentukan berapa yang mau dipesan. Ya, misalnya, captopril yang mau dipesan sebanyak 20 box. Kemudian si siapa lagi tadi metformin yang mau kita pesan sebanyak 30 box. Nah, ini masuk ke perencanaan. Sudah ada jumlahnya ya. Ini yang berbeda dengan si pemilihan tadi. Kalau perencanaan sudah ada jumlah dan periode pengadaan. Dia bakal dipesan dengan seberapa banyak dan dalam jangka waktu berapa lama. Nah, itu perencanaan ya. Jadi bedakan pemilihan dan perencanaan. Kemudian metode pengadaan ini langganan keluar di FR 2021 untuk asisten apoteker ya. Untuk asisten apoteker. Apoteker juga. Kita disuruh tentukan. Sudah dibikin statement pernyataan, kita tentukan dia metode konsumsi kah, epidemiologi kah, atau kombinasi. Nah, ini keluar ya. Di tiap-tiap soal biasa, aku juga dapat soal ini. Kita harus bisa membedakan dari masing-masing metode. Untuk yang konsumsi, dari namanya aja konsumsi atau pemakaian. Jadi, konsumsi ini ada kata kunci data pemakaian, periode sebelumnya. Periode sebelumnya. Maksudnya gimana? Maksudnya kita mau pesan untuk 1 tahun ke depan. Ini kan udah akhir tahun nih. Udah akhir tahun 2024. Kita mau pesan untuk tahun 2025. Nah, kita cek pemakaian selama tahun sebelumnya, tahun 2024, itu berapa? Nah, itu metode konsumsi. Berdasarkan pemakaian tahun sebelumnya. Ya. Epidemiologi apa? Kalau epidemiologi berdasarkan pola penyakit. Pola penyakit. Contohnya gimana? Ternyata
pada saat ini lagi musim banjir, yang mana kalau musim banjir banyak masyarakat yang DBD atau diare. Nah, itu masuk ke pengadaan epidemiologi berdasarkan pola penyakit saat itu. Kalau kombinasi gimana? Apakah kombinasi konsumsi epidemiologi? Iya benar. Jadi mereka berdua ini digabung. Ini maksudnya gimana? Kalau yang digabung, ya, untuk yang digabung kombinasi, berarti berdasarkan data pemakaian periode sebelumnya, yang mana itu sedang terjangkit atau adanya pola penyakit. Misal, di tahun 2024 lagi banyak-banyaknya kasus malaria. Nah, lagi ada pola penyakit nih, pola penyakitnya malaria. Ternyata di tahun lalu juga sama, ada pola penyakit malaria. Nah, kita mau lihat di tahun lalu, berapa sih pemakaian obat malarianya? Nah, gitu ya. Jadi kombinasi antara pola penyakit dan data dari tahun sebelumnya. Nah, ini langganan juga keluar di FR. Biasa mah satu orang pasti dapat satu soal tentang perencanaan ini. Baik teori ataupun hitungan. Oke, nanti kita bahas ya hitungannya ya. Lanjut dulu nih. Apa pedoman perencanaan yang harus dipertimbangkan? Karena kan kita kalau mau merencanakan, mau beli nih, pasti kita harus ada pertimbangan. Yang pertama, anggaran. Ini paling penting. Karena percuma kita mau pesan metformin satu kotak besar, ya satu kontainer gitu. Atau paracetamol kita mau pesan box berkoli-koli. Kalau nggak ada anggarannya, ya mana bisa. Nah, jadi kita apa pertimbangannya? Anggaran. Itu yang paling pertama. Jadi ambil aja kata kunci ini FR 2021 juga. FR 2021 dia dimasukkan salah satu dari yang benar di sini, yang lain optionnya pengecoh, gitu ya. Yang pertama, bikin aja kata kunci anggaran. Kemudian yang kedua, prioritas. Prioritas. Maksud prioritas nih. Teman-teman suka nggak sih dijadiin prioritas? Nah, sama juga dengan si pertimbangan kita pesan obat. Ternyata anggarannya kurang nih. Nah, kita pastinya menetapkan prioritas. Karena kalau dua-dua mah kita beli, uangnya nggak cukup, ya. Sehingga kita harus tingkatkan dia dari skala prioritas. Lebih diperlukan obat untuk kolesterol kah atau vitamin? Nah, ternyata lebih prioritas obat, vitamin mah nggak ada juga nggak apa-apa. Berarti itu contoh dari prioritasnya. Mana yang lebih dibutuhkan. Kemudian yang ketiga sisa. Nah, sisa persediaan. Kita mau pesan, ini kita bicara tahun 2024. Yang bentar lagi banget nih ya, udah 2025 aja. Ya, kita mau pesan obat di tahun 2025 ini. Contohnya Methotrexate, MTX. Ternyata di tahun 2024 masih ada sisa sebanyak 100 box. Nah, ini kita harus pertimbangkan si sisa ini. Nanti untuk tahun 2025 ini kita pesan misalnya 900 box, ya tinggal kita kurangkan dengan sisa. Jadi kalau ada sisa selalu kita kurang ya, kita kurangkan. Dikurang pada saat nanti dapat di perhitungan. Oke, sisa udah. Kemudian yang keempat, periode yang lalu, data pemakaian periode yang lalu. Berarti ini konsumsi tadi. Tahun lalu atau bulan lalu berapa sih pemakaiannya ya? Data pemakaian. Data pemakaian. Data pemakaian. Kemudian apalagi yang penting, yang kelima adalah lead time. LT atau singkat lead time atau waktu tunggu pemesanan. Maksud dari waktu tunggu pemesanan, tadi kita mau pesan obatnya di Jakarta. Ya, di Jakarta. Yang mana kalau kita bawa ke daerah, misalnya kita mau kirimkan dia ke Manado misalnya ya, ke Manado. Kan membutuhkan waktu lama nih, apalagi kalau pakai darat. Udah darat, kemudian laut juga ya. Berapa hari sih dari Jakarta ke Manado kira-kira? Sebutlah 3 hari. 3 hari nyampe nggak sih? 3 hari. Nah, kita harus mempertimbangkan nih, kira-kira selama masa tunggu obatnya dari mulai dipesan sampai obatnya nyampe di kota yang kita bekerja, itu harus dipertimbangkan. Kalau 3 hari, kita harus hitung kebutuhan selama 3 hari, supaya 3 hari itu tidak kosong barang. Kayaknya nggak ada orang Manado dari sini ya. Oke, gitu ya. Oke, itu lead time, masa tunggu. Mulai dari obat dipesan sampai obat sampai di fasilitas kesehatan kita. Kalau nanti sampai sebulan, 3 bulan, lead time-nya, ya itu juga harus dipertimbangkan, jangan sampai kosong stok. Oke, makanya ini keluar di ujian. Pertimbangan pada saat melakukan perencanaan kebutuhan, ya. Oke, kita masuk ke soal nomor satu. Soal nomor satu, silahkan. Bagaimana apoteker tersebut melakukan metode pengadaan? Ini baik apoteker maupun asisten apoteker. Salah satu pengaturan manajerial pelayanan kefarmasian adalah perencanaan. Apoteker penanggung jawab puskesmas akan merencanakan pembelian vaksin hepatitis dengan harga yang mahal dan jarang digunakan. Nah, kira-kira pakai metode pengadaan yang mana? Ingat kata kuncinya. Ya, ingat kata kuncinya. Ini keluar juga di soal asisten apoteker. Di FR tahun 2021 untuk asisten apotekernya. Oke, ini jawabannya. Kata kuncinya apa? Harga yang mahal dan jarang digunakan. Kita tahu puskesmas nggak mau rugi gitu ya. Jadi nggak mungkin dia beli banyak-banyak di stok di puskesmas. Itu takutnya nggak kepake malah rugi. Jadi kita pilih metode pengadaan yaitu just in time. Dari kata-katanya aja just, hanya in time pada waktu itu gitu ya. Jadi kita pesan pada saat dibutuhkan saja. Oke. Oke, ini ada yang tahu nih terencana, spekulasi, konsinyasi, terbatas. Ada yang tahu nggak?
Ada yang tahu? Kalau terencana ini dia benar-benar sudah memprediksi ya. Dari kata-katanya aja terencana, berarti sudah direncanakan. Kalau just in time kan pada saat itu. Kalau ini terencana, udah dibikin RKO-nya, rencana kebutuhan obatnya, kemudian dibikin obatnya apa, jumlahnya berapa, itu terencana. Kalau spekulasi juga mirip sama terencana ini. Konsinyasi, konsinyasi. Konsinyasi itu titip jual, ya titip barang. Oke, kita titip jual. Contohnya gini, dulu aku kerja, sebelum aku lulus menjadi seorang CPNS, aku kerja di Jakarta. Di Jakarta itu aku kerja di PBF alat kesehatan, ya. Yang mana alat kesehatannya itu kecil banget untuk dipasang di jantung, tapi harganya sampai 27 juta satu alatnya, ya. Jadi PBF kami itu menggunakan metode pengadaan konsinyasi ini, yang mana kita titip di rumah sakit harapan kita, ya. Pada saat itu rumah sakit harapan kita untuk disimpan di rumah sakit itu pada saat digunakan terpakai si alat jantung tadi baru dibayarkan. Nah, itu baru namanya konsinyasi. Kita titip alat kesehatan kita atau obat kita, begitu terpakai baru dibayar. Nah, prinsip sederhananya kayak jualan donat. Kita bikin donat, donat itu kita letakin di warung, ya. Kan itu kita belum dapat uangnya dari jualan donatnya. Begitu udah terbeli nih donatnya, sorenya kita balik, oh laku 5 misalnya. Nah, 5 itu yang dibayar. Nah, itu prinsip konsinyasi. Oke. Kemudian kalau terbatas ya terbatas hanya hanya pada obat-obat tertentu bisa jadi karena tadi apa biayanya kurang ya si anggarannya sedikit. Oke, dua soal nomor dua, metode apa yang digunakan oleh apoteker tersebut dalam melakukan perencanaan pembelian. Nah, ini juga sama untuk soal asisten apoteker ya. Ini juga ada keluar tentang metode. Pada bulan Oktober, seorang apoteker di sebuah puskesmas melakukan pembelian Atapulgit. Sebelum melakukan pembelian, apoteker melihat penggunaan tablet pada periode November dan Desember. Nah, ini kata kunci ya, melihat periode sebelumnya ya, periode di November dan Desember. Di mana saat itu terjadi wabah muntaber di daerah sekitar. Ini penyakit. Nah, ada periode sebelumnya, kemudian ada penyakit juga. Kira-kira metode apa yang digunakan? Iya, benar. Karena ada dua nih, berdasarkan periode yang terdahulu, periode sebelumnya. Kemudian ada juga pola penyakit. Udah langsung nih, pola penyakit mah epidemiologi. Epi, epidemiologi. Kemudian kalau untuk si periode sebelumnya konsumsi. Nah, konsumsi. Berarti kalau dikombinasi mereka berdua ya, nih konsumsi plus epidemiologi berarti itu sih C, kombinasi. Oke, di sini ada yang beda nggak? Konsumsi udah kita bahas berdasarkan periode sebelumnya. Epidemiologi berdasarkan pola penyakit. Proxy consumption. Nah, ini apa nih? Proxy consumption. Ada yang tahu? Proxy consumption. Nggak tahu, coach. Ini juga baru pertama kali dengar. Ada nggak yang tahu maksudnya apa? Proxy consumption. Nah, iya, nyontek, nyontek dari fasilitas kesehatan lain. Maksudnya gimana? Misalnya kita bicara apotiknya. Misalnya ini paling banyak digunakan di fasilitas apotik. Yang mana pada saat membuka apotik baru, kita kan belum punya data nih sebelumnya. Pakainya berapa, obatnya apa kan belum ada data. Karena memang baru berdiri tuh apotiknya. Jadi kita nyontek dari apotik lain atau pelayanan kesehatan lain gitu. Nah, jadi proxy consumption itu untuk fasilitas kesehatan yang baru pertama kali dibuka atau dibangun. Bisa apotik, bisa puskesmas, tapi biasanya yang menggunakan proxy consumption adalah apotik. Just in time udah ya, oke aman. Tiga, nah inilah soal FR untuk kita semua, baik asisten apoteker maupun apoteker ya. Jadi semua nih apoteker, asisten apoteker keluar tentang pengadaan, ya, pengadaan. Berapa yang harus diadakan? Oke, kita baca sama-sama. Baca pertanyaannya dulu ya. Baca pertanyaannya dulu. Berapa jumlah yang dipesan untuk persediaan tahun 2019? Jadi kita diminta untuk tahu nih, kita mesennya untuk tahun depan berapa. Kalau terlalu sedikit nanti kosong stok. Kalau terlalu banyak nanti nggak kepake atau nggak muat gudang. Jadi kita harus hitung benar-benar jumlahnya berapa gitu ya. Oke, ada tipsnya. Nggak perlu pakai rumus A tambah B tambah C tambah D kurang E kayak gitu nggak ya. Aku pakai logika dan ini sangat mudah dicerna. Pakai logika. Oke, kita mulai dari cerita soalnya. Pada tahun 2018, Rumah Sakit X menerima 500 kasus diare. Kita bikin, ada 500 kasus diare. Kasus diare. Pada setiap pengobatan menggunakan 3 saset Oralit. Oke. Setiap pengobatan menggunakan 3 saset. Menggunakan 3 saset Oralit. Oke. Berarti satu orang 3 saset. Ya. Sedangkan ini ada 500 kasus. Ada 500 orang yang terkena diare. Ya, pahami dulu. Safety stock. Safety stock ini nama lain dari stok pengaman. Stok pengaman. Oke, stok pengaman.
Karena stok pengaman, untuk amanin, jangan terlalu pas-pas banget mesennya. Kalau nanti meningkat gitu kasus diarenya jadi 600, kita kekosongan obat gitu ya. Jadi kita harus pertimbangkan stok pengaman. Yang mana stok pengamannya dikatakan di sini 100 saset. Oke, safety stock. Safety stock. Safety stock ya. Safety stoknya 100 saset. Oke. Dan ada sisa stok. Bikin, ada sisa stok. Sisa stoknya berapa? 50 saset. Oke, 50 saset. Udah, ini aja yang diketahui. Yang perlu teman-teman ketahui, untuk pengadaan, sisa itu kita kurangkan. Nah, sisa itu kita kurang, selebihnya ditambah. Selebihnya. Selebihnya ditambah. Apa aja itu yang ditambah? Safety stock, SS ini safety stocknya, yang ini ya. Safety stock, buffer stock. Aku bikin aja deh, tapi nanti lupa. Safety stock. Kemudian BS ini buffer stock. Kemudian lead time. Nah, ini semuanya dijumlah. Kalau sisa dikurang. Kebetulan di soal kita hanya ada safety stock dan sisa aja nih ya, safety sama sisa. Oke, kita cari dulu berapa saset untuk tahun 2019. 500 kasus diare yang terjadi di tahun sebelumnya. Satu kasus 3 saset, berarti 500 kasus ini kita kalikan dengan 3 saset ya. Kita kalikan dengan 3 saset. Berapa nih? 500 dikali 3 dapatnya 1.500. Nah, ini aku biasa sebut induknya. Induknya itu 1.500. Dari 500 dikali 3. Ya. Kemudian apa tadi safety stock prinsipnya ditambah. Berarti ini kita tambahkan berapa? 100. Bikin aja 100. Kita tambah karena dia tadi safety stock. 1.500 tambah 100 berarti 1.600. Lanjut lagi, ada sisa stok. Ini udah aman. Sisa stok prinsipnya dikurang. Berarti dikurang dengan 50. Oke, dikurang karena dia sisa. Ingat, sisa selalu dikurang. 1.600 dikurang dengan 50 berarti 1.550 saset yang harus dipesan untuk tahun 2019. Nah, gitu ya. Itu prinsipnya. Jadi, makanya aku nggak jelasin menggunakan rumus, karena rumus itu bisa berubah-ubah. Ya, tergantung apa yang diketahui di soal. Jadi, inti prinsipnya yang harus teman-teman tahu. Kalau sisa dikurang, kalau safety stock, buffer stock, lead time itu kita tambahkan. Apakah safety stock sama buffer stock sama? Jawabannya beda. Safety stock itu stok pengaman, buffer stock itu stok penyangga. Safety stock ini kalau kita jabarkan lagi, ya, kalau kita jabarkan lagi, dia ada rumusnya. Apa rumusnya? Penggunaan rata-rata, penggunaan eh, penggunaan rata-rata dikali dengan lead time. Nah, penggunaan rata-rata dikali lead time itu adalah safety stock. Oke, ini udah jauh nih kalau udah belajar ini. Nanti kita bahas ini di pertemuan tambahan bonus ya, khusus hitungan ya, aku perdalam lagi. Kemudian kalau buffer stock ini biasa langsung ditentukan. Buffer stock itu 10% misalnya, ya langsung aja 10% dari penggunaan. Gitu ya, makanya beda. Oke, untuk soal nomor 3 terjawab itu 1.550. Jawaban yang paling tepat yang D. Nah, benar sesuai dengan kunci jawaban. Iya, gitu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Nanti bakal aku baca di akhir sesi ya, kita bahas dari pertanyaan teman-teman. Ada soal berikutnya yang sama juga, soal nomor 4. Nah, coba soal nomor 4. Berapa banyak tablet pengadaan asam tranexamat dengan metode konsumsi? Ini juga soal FR di tahun 2021. Bayangin, kita terbiasa dengan pakai kalkulator yang pada saat uji kompetensi UKM, PPAI, UKI, UKOM, TPK. Untuk kali ini nggak bisa pakai kalkulator, hitung manual. Oke, sebuah klinik memiliki stok sisa. Catat aja dulu, ada sisa. Sisanya berapa? 50.000 tablet. 50.000 tablet. Dan diketahui jumlah penggunaan per bulan 150.000. Penggunaan, ingat, satuan itu sangat penting. Penggunaannya per bulan. Berarti 1 bulan ya, 1 bulan itu 150.000. Penggunaan. Penggunaan bikin 150.000 itu per bulannya atau per 1 bulan. Oke, ini katanya per bulan. Dan dianggap hari kerjanya itu 25 hari. Hari kerja dikatakan 25 hari. Yang mana kan biasanya 1 bulan 30 hari. Kalau ada kata-kata khusus keterangan hari di sini, kita pakai sesuai dengan yang diminta soal. Jangan dianggap sebulan 30 hari, tapi dianggap sebulan 25 hari. Gitu ya. Lanjut, lead time. Masa tunggunya, mulai dari obat dipesan sampai obatnya sampai di klinik, itu membutuhkan waktu 10 hari. Lead time 10 hari. Oke, dengan periode pengadaan 3 bulan. Periode pengadaan. Periode pengadaan dikatakan di sini 3 bulan. Yang mana dia mau mengadakan untuk 3 bulan ke depan, itu berapa sih
Nah, ini kan berbeda dengan yang soal sebelumnya, ya, berbeda. Ini lebih kompleks lagi. Ada sisa, ada penggunaan, ada lead time. Yang mana tadi di sini nggak ada lead time-nya. Oke, tapi kita pakai prinsip di sini. Lead time itu ditambah. Caranya gimana? Kita cari dulu induknya. Cara cari induk itu kita mau lihat dipesan berapa lama? Untuk 3 bulan ke depan, ya. Berarti kita cari tahu dulu 3 bulan dikali dengan sebulannya berapa. Nah, ini penggunaan periode yang lalu, sebulannya 150.000. Jadi kan kalau kita mau cari untuk pengadaan 3 bulan, ya 3 bulan dikali 150.000 di sini. Oke, paham ya? 3 bulan dari periode pengadaan, 150.000 dari penggunaan selama 1 bulan. Supaya dapat hasil untuk 3 bulan. Nanti begitu dirubah periode pengadaan untuk tahun depan. Nah, kalau untuk tahun depan, setahun 12 bulan. Berarti di sini bukan 3, jadinya 12 bulan dikali dengan 150.000. Jadi intinya, induk ini bisa berubah-ubah tergantung berapa periode yang dia minta. Gitu ya. Oke, ini induknya dulu. 3 dikali 100, 3 dikali dengan 150. Berarti dapatnya 450 ya. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. Bikin. 1, 2, 3, 4. Oke, di sini ya. Nah, harusnya untuk pengadaan periode 3 bulan itu 4.500.000. Itu bersihnya, induknya. Kita belum mempertimbangkan sisa dan lead time. Nah, kita harus mempertimbangkan sisa sama lead time. Jadi yang nggak segini juga yang dipesan. Paham ya? Induknya dulu ya. Kemudian Kemudian di sini ada sisa. Ingat, kalau sisa prinsipnya kita kurangkan. Ya udah tinggal kita kurang aja. 4.500.000 kita kurangkan dengan sisa. Sisanya 50.000 tadi ya. Oke, ini kita kurang. Kenapa dikurang? Karena sisa. Macet nih. Karena sisa. Benar ya, ini ya benar. Dikurang dengan 50.000. 4.500.000 rupiah kita kurangkan dengan 50.000. Masukin angkanya di sini, 4.450.000. Udah selesai sih sisanya. Aman. Sekarang lead time-nya. Nah, lead time ini kan kita nggak mungkin masukin ke sini 10 gitu ya. Karena ini satuannya tablet. Ini semua satuannya tablet. Tapi di sini masih satuannya hari. Jadi kita perlu merubah. Selama 10 hari ini, itu berapa tablet sih yang terpakai? Nah, caranya, nah ini kompleks nih, ini penting, ini keluar di ujian dan jangan di skip ya, jangan di skip. 10 hari, kita mau cari 10 hari ini berapa tablet? Kita punya yang diketahui, 150.000 itu kan per bulan. Per bulannya dianggap 25 hari. Ini tinggal dibagi aja. Nah ini caranya. 150.000 tablet per bulan, kita bagi dengan 1 bulan dianggap 25 hari. Sehingga hasil pembagian dari 150.000 dibagi 25, ini dapat penggunaan tablet dalam 1 hari. Ya. Kemudian ini kita kalikan dengan lead time-nya. Nah, kita kalikan dengan si lead time. Lead time-nya berapa? Kita masukin di sini 10 ya. Oke, coba 150.000 dikali 10, 1.500.000. Kemudian dibagi dengan 25, dapatnya 60.000 tablet. Nah, ini adalah tablet yang digunakan selama 10 hari, yang mana itu adalah lead time-nya. Udah nih berubah satuannya tablet, kita masukkan ke dalam rumus. Oke, 60.000 tablet. Tandanya apa? Kalau lead time, tandanya adalah ditambah. Ini kita tambah 4.450.000 ditambah dengan 60.000, dapatnya berapa tuh? Ada yang salah nggak hitungan aku? Ada yang, apanya yang salah? Ada yang mana? Oh, sebentar. 4. Itu cepet banget. Coba 400. Sebentar, aku baca bukan juta. Dari mulai mana? Coba satu orang aja deh. 4. Oh, induknya. Oh, induknya. Oh, ini. Kebanyakan ya? Oh iya, ini kebanyakan. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. Oh iya, ini kebanyakan. Ini aku pindahin ke bawah ya. Untuk angka yang benarnya. 3 dikali 150.000. Oke, 45. 3 kali 15 kan 45. Tambah nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 450 ya, nggak nyampe. Aku kelebihan nol. Oke, oke, oke. Kenapa ini bisa banyak banget? Lanjut. Tadi udah bener ya untuk sisanya 50.000. 50.000. Berarti tadi kurang karena dia sisa. Oke, berarti di sini 400, ya 400.000. Kemudian kita kurang lagi dengan 60.000. Kita tambah dengan 60.000. Oke. Nah, ini baru benar. Terima kasih guys. Tadi aku nggak sempat ngeliatin chat, jadi udah makin panjang ke sini ya.
Berarti karena ini ditambah, kenapa? Karena dia lead time. Kalau lead time itu tipsnya harus ditambah. Jadi 400.000 ditambah 60 itu jadi 460.000 tablet. Aku hapus aja yang ini biar nanti nggak bingung. Oke, hapus. Ini enggak susah ya. Jadi teman-teman ini enggak panjang sebenarnya. Karena aku ngejelasinnya, jadi aku harus ngejelasin detail supaya teman-teman tahu ini dari mana gitu. Oke, nah udah bersih. Untuk soal ini, udah langsung kita dapat jawabannya 460.000 tablet. Jadi jawabannya yang E. Ada yang ingin ditanya untuk soal ini? Coach, kalau SS tidak diketahui nggak perlu dicari dulu ya? Enggak. Jadi kalau safety stocknya nggak diketahui, kita nggak usah dicari, nggak usah dimasukin. Nggak butuh. Jadi apa yang ada di soal aja yang kita hitung. Gitu. Kalau diketahui ada kekosongan kalau diketahui ada kekosongan, biasanya kekosongannya berapa? Misalnya dianggap 1 bulan kekosongannya ya. Jadi 1 bulan itu kita langsung tambah di sini periode menjadi 4 bulan karena 1 bulan kok kosong. Lead time rumusnya selalu sama. Iya benar. Lead time selalu sama. Si penggunaan kemudian dibagi dengan hari dikali dengan lead time. Gitu. Ini mudah ya, jangan susah. Itu tadi aku salah karena kebanyakan nol, kelebihan nol yang aku bikin. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 5. Soal nomor 5. Oh, bukan soal. Ini keluar di SR. Dan kemarin penuh dengan cekcok antara si metode ABC-Pen ini. Banyak perbedaan literatur ya. Tapi setelah aku telusuri ini literatur yang terbaru dan tervalidnya yang dapat dipercaya. Metode ABC-Pen. ABC-Pen ini A, B, C itu Pareto berdasarkan Pareto. Pareto A, Pareto B, Pareto C gitu ya. Dan Venn. Venn ini singkatan dari vital, kemudian E-nya esensial, dan N-nya non-esensial non-esensial. Nah, apa ini maksudnya, Coach? Jadi dia dikombinasi ya, untuk melihat yang mana sih yang dipesan, yang wajib ada, dan yang mana sih misalnya anggaran tidak cukup yang bisa dihapus. Nah, itu tujuannya mengkombinasi antara ABC dan FEN. Kalau vital, kita bahas dulu dari maksudnya. Kalau vital di sini, maksudnya obat-obat yang wajib ada di rumah sakit atau di puskesmas. Karena vital, kalau nggak ada, dia dapat membuat si pasien kita hilang nyawanya. Ya, jadi dapat berbahaya bagi pasien sampai ke kehilangan nyawa. Karena vital. Contohnya seperti abu ini anti bisa ular. Kalau pasien tergigit ular, ya harus diberikan langsung anti bisa ularnya. Nah, kalau nggak ada kan vital ya berbahaya bagi pasien. Kemudian adrenalin, ini juga wajib ada. Nah, kalau nggak ada berbahaya bagi pasien-pasien. Kalau yang esensial, ini contohnya obat-obatan yang menyembuhkan, seperti kaptopril, kaptopril, kemudian metformin. Jadi ini obat-obat yang kalau tidak ada juga tidak menyebabkan kematian, tapi ya mengobati ya prinsip esensial ini. Kalau ada nonnya, si N non esensial ini nggak ada pun nggak apa-apa, karena dia cuma vitamin, contohnya vitamin. Karena kan tubuh kita juga kalau nggak minum vitamin bisa kok memperbaiki diri sendiri. Nah, makanya dia nggak ada juga nggak apa-apa sih vitamin. Yang wajib ada siapa? Vital. Yang wajib, yang tidak diwajibkan ada non esensial, gitu ya. Oke, ini vital, esensial, non esensial. Kemudian Pareto, ada Pareto A, Pareto B, Pareto C. Maksud dari Pareto A, B, dan C apa? Kalau untuk Pareto yang banyak menyerap dana, ya, si A ini, yang A ini paling banyak menyerap dana. Paling banyak menyerap dana. Maksudnya gimana? Menyerap, menyerap PIP atau B? Menyerap dana. Contoh, misal obat-obat paten. Obat-obat paten itu masuk ke Pareto A. Karena dia menyerap dana besar, karena lebih mahal obatnya. Bandingkan dengan obat-obat yang generik, itu masuk ke Pareto C, karena menyerap dana paling kecil atau murah. Nah ya, jadi A paling banyak karena paling mahal, B di tengah-tengah, C yang paling murah. Nah, pertanyaannya yang keluar juga di SR, kalau seandainya pada saat melakukan perencanaan, nggak cukup anggarannya. Si yang mana yang bisa dihapus? Vital A kah? Vital B kah? Vital C? Atau esensial A? Esensial B atau esensial C? Atau malah NA atau NB atau NC? Nah, itu yang keluar di ujian. Kalau teman-teman baca mah di slide ini ada jawabannya. Ya, ada jawabannya. Kita bahas dulu dari yang paling wajib ada. Ya. Dari yang paling wajib ada itu adalah vital. Nah, ini yang paling wajib. Karena vital, ya. Seperti abu, adrenalin, nih. Vital, vital, vital. Ya. Itu wajib ada. Yang paling tidak wajib ada adalah yang non-esensial ini. Gitu. Nah, pertanyaannya, kalau yang wajib tidak ada kan misalnya nggak cukup dana bisa dibuang si non-esensial nih, N-nya. Karena tadi cuma contohnya vitamin. Tapi kan banyak, ada non-esensial yang Pareto A, ada non-esensial Pareto B, dan ada yang non-esensial Pareto C. Yang mana kan yang dibuang? A, B, atau C? Kalau N ini mah udah pasti yang N, yang non, N awalannya. Tapi Paretonya yang mana? Jawabannya yang wajib dibuang adalah yang menyerap dana paling besar. Siapa tadi yang menyerap dana paling banyak? Itu adalah Pareto A. Sehingga yang kita coret dari daftar adalah NA. Coret ya.
Coret saat dana kurang. Saat dana kurang. Nah, karena dana paling banyak diserap sama Pareto A. Jadi ya, NA lah dicoret. Ini contohnya ya. Obat yang masuk kategori NA menjadi prioritas pertama untuk dikurang atau dihilangkan. Kalau NA-nya udah dihilangkan, masih kurang dananya, coret sebelahnya NB. Kalau nanti kurang lagi dananya, coret NC. Kalau masih kurang dananya, coret N yang EA. Kalau nanti kurang lagi, coret EB. Sampai ke situ ya. Mengular dia ya, cara mencoretnya. Oke, paham ya? Kenapa dicoret tadi NA? Karena dia N, non esensial, nggak perlu-perlu banget, dan A, Pareto A, karena dana yang diserap sangat banyak. Oke, kalau dulu, nah benar nih, makanya tadi aku bilang banyak cekcok untuk si teori ini ya. Muhammad Raihan Rusli, saya pernah diajari ini juga di MS, kalau nggak salah untuk MS dipilih NC duluan. Nah ini duluan yang dihapus. Benar, pada saat aku UKI, UKM PPAI, aku UKI tahun berapa ya? 2020 ya kalau nggak salah. Oh 2021, aku lupa juga. 2021 deh kayaknya aku UKI. Aku lupa. Jadi pada saat ini juga masih NC yang dihapus pada saat dana kurang. Tapi sekarang tidak lagi, kita mengacu ke NA lah yang dihapus. Ini yang terbaru ini ya. Dan di tes CPNS pakai yang terbaru. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Silahkan. Bagaimana prioritas perencanaan pengadaan obat berdasarkan sistem Pareto? Nah, kalau teman-teman dapat tabel, banyak nih soal tentang tabel dan resep nanti keluar, apalagi di asisten apoteker. Banyak banget ditampilkan resep di sana nanti ya, di kita kaji resepnya. Oke, kalau dapat nih, sistem Pareto, ada harga satuan, diminta kita diprioritaskan perencanaan, kita urutkan dulu. Urutkan dari harga termahal. Harga termahal. Nah, cari nih harga termahal. Harga termahal nih ada yang 100, 500, sampai 10.000. Tapi jangan langsung ditentukan D yang termahal 10.000. Jangan ya. Kita kalikan dulu antara jumlah dan harga. Nah, berarti ini kita kali 200 kali 100 perak. Berarti di sini 20.000 ya. 200 dikali 100. 20.000. Kemudian bawahnya 30 kali 500 ya. Berarti 15.000. Oke. Kali aja semuanya nih. Ini dikali ya. 50 kali 1.000. 50 kali 1.000, 50.000 ya. Oke. Kemudian yang terakhir, berapa tuh? 10 dikali 10.000 dapat 100.000. Nah, setelah dikali lah baru diurutkan dari harga termahal. Itu prinsip dari Pareto ya. Oke, karena kita mau cari yang A dulu, Pareto A yang paling mahal tadi. Coba 200, ini ya 20.000, yang paling besar yang 100.000. Ini ranking satu dia, ranking termahal. Kemudian lanjut ke C, ini peringkat kedua termahal. Kemudian lanjut ke A, peringkat tiga termahal. Dan yang termurah ada di obat B, hanya 15.000. Berarti urutannya apa? D, C, A, B. Ya. D, C, A, B. Ada di option D, C, A, B, itu di option C. D, C, A, B. Dari harga termahal ke harga termurah. Oke, lanjut. Soal nomor 6. Nah, ini keluar di FR tahun 2021 untuk asisten apoteker. Tentukan ya. Seorang apoteker di rumah sakit C akan melaksanakan pengadaan kebutuhan obat untuk 1 tahun ke depan. Karena adanya keterbebasan dana, bukan keterbatasan dana, sehingga harus dieliminasi beberapa obat. Manakah yang dapat ditiadakan dari perencanaan bila melihat dari tabel? Ya, jadi yang mana yang dihapus karena uangnya nggak cukup. Jangan terkecoh di sini karena seorang apoteker ya. Ya, ini soal asisten apoteker. Apoteker juga keluar, jadi jangan terkecoh dengan apa yang di sini karena ini sama aja. Apoteker keluar, asisten apoteker keluar. Uangnya nggak cukup berarti yang dihapus NA. NA, yang mana NA? Kalau tadi kan kolomnya NA, NB, NC. Tapi di sini nama obat coach. Tinggal dilihat aja. N, ini N, kemudian A, NA. Ini, kemudian ini. Nggak ketemu dia titiknya ya. Berarti jawabannya koenzim Q10. Nah, D lah jawabannya. Oke, ini yang ini yang vitamin biasa dikonsumsi pada pasien yang rhabdomyolysis atau sakit otot. Ya. Oke. Miratun bukan dibagi ya, Kak, karena dicari harga satuan. Tidak, tetap kita kalikan. Ini masih yang ini ya, masih belum move on dengan soal nomor 5. Ini tetap kita kali ya, kita kalikan dengan jumlah yang diminta. Oke, lanjut soal nomor 7. Habis, masuk ke pengadaan. Pengadaan ini menjadi materi yang banyak untuk FR asisten apoteker ya. FR asisten apoteker. Pertanyaannya tentang tender-tender. Nah, tender-tender oke kita bahas. Oke, kita bahas pengadaan. Tadi kita udah belajar pertama pemilihan, kedua perencanaan, ketiga pengadaan. Apa bedanya?
Kalau pemilihan kita pilih obat, nama-nama obat aja. Kalau perencanaan sudah kita tentukan jumlahnya dengan perhitungan-perhitungan tadi. Kalau pengadaan kita udah dapat nama obat jumlah, tinggal kita pesan aja gitu ya. Kita adakan tuh obat-obat yang sudah kita rancang tadi. Oke, namanya juga merealisasikan perencanaan kebutuhan yang sudah kita hitung tadi. Oke, kemudian pembelian. Pembelian ada 4 metode. Ada tender. Tender itu nama lainnya lelang. Jadi nanti misalnya di option tender terbuka atau lelang terbuka, tender tertutup, tender terbatas, lelang tertutup sama aja ya. Mau lelang, mau tender sama. Kalau terbatas itu nama lainnya tertutup. Kalau yang satunya lagi terbuka ya. Jangan terkecoh, jangan mengira kalau banyak banget tender itu. Ada lelang tender, padahal itu mah sama aja. Oke, kita mulai dari yang terbuka dulu. Karena si tender terbuka ini namanya juga terbuka, boleh siapapun ikut. Ya, semuanya boleh ikut. Nih, berlaku untuk semua distributor. Karena kan di rumah sakit itu pesan obat pasti nggak dikit, pesannya banyak ya. Kalau banyak itu kesempatan kita untuk mendapatkan harga termurah dari si PBF yang menjual ke kita. Makanya kita adakan tender, semua distributor, semua PBF datang ya, datang dengan menawarkan harga termurah. Nanti kita pilih aja mana yang cocok gitu. Karena semua distributor yang terdaftar ikut tender dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Bedanya dengan yang terbatas apa? Atau yang tertutup ini? Ya, nah dari namanya aja tertutup. Ya berarti nggak semua boleh ikut. Hanya dilakukan pada distributor tertentu aja. Dengan kata biasanya di soal itu ditunjuk ya. Dengan beberapa menunjuk distributor. Ada kata-kata tunjuk, menunjuk beberapa. Itu masuk ke tender terbatas atau lelang tertutup. Nah, perhatikan aja kata kunci dari tiap soal. Kita pasti langsung jeli melihat apa metode yang digunakan ya. Sejauh ini yang untuk FRAA, asisten apoteker itu tentang tender terbatas yang keluar jawabannya ya. Dibikin di situ kata kunci di soal, rumah sakit hanya menunjuk beberapa distributor yang sudah memiliki riwayat baik. Nah, langsung tuh hanya beberapa. Berarti tender tertutup. Oke, kalau yang C, tawar-menawar. Kalau tawar-menawar ini untuk item yang tidak penting. Maksud nggak penting ini nggak urgent ya. Tidak urgent, nggak belum gimana ya, ibaratnya belum penting-penting banget gitu. Jadi tapi kita adakan ya. Dan biasanya diadakannya tidak banyak. Dan biasanya dilakukan pendekatan langsung untuk item tertentu. Maksudnya gimana? Kita mau pesen obat, obat itu mah nggak perlu sekarang, nanti-nanti aja kalau ada yang pakai. Tapi tetap kita adakan untuk jaga-jaga. Apa bedanya dengan pembelian langsung, Coach? Nih antara C sama D bedanya apa? Kalau D, pembeliannya masih jumlah kecil juga, ya sama aja nih tidak banyak, ini jumlah kecil. Tapi apa bedanya? Kalau yang pembelian langsung itu harus segera tersedia, ya harus segera tersedia, tersedia karena memang dibutuhkan saat itu juga. Dengan harga tertentu, tapi nanti lebih mahal kita belinya. Karena yang buru-buru pasti mahal kita dapat, ya. Beda dengan yang nggak buru-buru banget, kita bisa memilih mana yang termurah. Oke, jadi jangan bingung lagi membedakan tender. Yang paling mudah kita bedakan, kita bagi dua aja dulu kayak gini, ya. Yang atas skala besar, yang bawah skala kecil yang kita beli. Yang atas besar, kalau terbuka semua distributor, kalau yang terbatas ditunjuk beberapa distributor. Kalau yang bawah tadi yang versi dikit, pembelian tawar-nawar itu enggak urgent, enggak terlalu penting. Kalau yang D penting harus segera tersedia. Udah gitu cara hafalnya ya. Oke. Soal kita udah masuk soal nih, Bro. Nah, ini keluar di FR Apoteker, FR 2021 untuk apoteker. Jadi pertanyaannya itu mengenai pemesanan obat JKN, pasien BPJS. Ya, kalau pasien BPJS kan nggak sembarangan beli ya. Kita punya yang namanya e-katalog. E-katalog ini kayak kita belanja online ya di Shopee, gitu juga untuk pemesan obat. Elektronik katalog. Jadi kita tinggal klik-klik-klik masukin ke keranjang. Terpilih tuh obat-obat yang mau kita adakan ya dengan sistem pembayaran e-purchasing ya, elektronik juga pembayarannya. Ini keluar di FR. Kapan kita gunakan e-katalog? Pada saat melakukan pembelian obat, pelayanan kesehatan jaminan, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Oke, pakai e-katalog keluar ya. Oke, ada suatu kondisi kita tidak bisa membeli. Kita tidak bisa membeli obat. Tadi kan kita beli obat nih, tender, tawar-nawar, banyak tuh. Tapi ada kondisi kita bisa memproduksi sendiri sediaan farmasi itu tanpa kita beli di luar. Ya, kenapa? Ini keluar di FR, ini keluar benar-benar aku dapat untuk materi ini. Instalasi farmasi dapat memproduksi sediaan farmasi bila, nah ada ketentuannya. Kalau tidak ada di pasaran, nggak ada di pasaran. Contohnya apa? Seperti kita mau bikin puyer atau sediaan racikan gitu ya untuk misalnya anak-anak. Anak-anaknya sakit banyak demam, pilek, apalagi demam, pilek, flu, batuk. Yang mana kita nggak dijual tuh di pasaran untuk anak umur sekian, berat badan sekian, nggak ada disediain puyernya untuk satu gabungan obat-obat semua penyakit tadi. Jadi kita bisa memproduksi sendiri sediaan tersebut. Kemudian dengan catatan lebih murah jika diproduksi sendiri. Nah ini gimana nih? Kita nggak beli di luar, tapi kita bikin sendiri karena lebih murah. Contohnya ada namanya, sebenarnya ada terjelaskan di slide ini, tapi oke nggak apa-apa. Aku jelaskan sekilas ya.
Lebih murah itu contohnya mineral mix. Pernah dengar? Mineral mix. Mineral mix. Kalau ada TPN, Total Parenteral Nutrition, nah mirip-mirip nih dengan mineral mix ya. Yang mana ini kalau dijual mahal, jadi kita racik sendiri mineral-mineralnya, yang mana bisa kita gunakan untuk anak-anak yang gizi gizi buruk gitu ya. Ini keluar di FR Apoteker tentang repackaging. Nah, ini nanti keluar. Oke, kemudian yang ketiga dengan formula khusus. Kalau yang dengan formula khusus ini contohnya apa ya? Salep luka bakar misalnya ada formula khusus. Nah, itu. Kalau yang kemasan yang lebih kecil atau repackaging, kemasan yang lebih kecil nih, pengemasan kembali. Misalnya alkohol, H2O, povidone iodin, chlorhexidin. Ini keluar benar-benar di FR Apoteker 2021. Jadi soalnya itu rumah sakit boleh memproduksi sediaan farmasi karena hal bla 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 dijelasin ya. Pada saat melakukan pengemasan kembali, apa yang boleh dikerjakan oleh rumah sakit? Nanti di sana ada option A, alkohol, B, obat selain di sini atau cairan selain di sini. Nah, langsung pilih sesuai dengan keterangan di sini. Ini udah aku masukin ya yang untuk pengemasan kembali. Oke, itu keluar. Kemudian untuk penelitian ini contohnya apa ya? Mungkin apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Karena di rumah sakit aku belum ada sih memproduksi obat untuk penelitian. Belum ada nih. Mungkin di sini ada yang kerja di rumah sakit. UKOM 2023 juga keluar. Nah, ini berarti yang asisten apoteker ya. Ini keluar nih tentang produksi obat ya. Untuk penelitian apa ya contohnya? Bisa jadi racikan juga, yang mana di satu obat itu banyak komposisinya. Oke. Tidak stabil dalam penyimpanan dan harus dibuat baru. Ini biasanya untuk obat-obat kanker juga ada nih yang harus dibuat baru atau untuk racikan cairan N5. N5 ini ada kumpulan dari beberapa elektrolit. Ada Dex 40 nanti di sana, kemudian ada KCl, ada apalagi ada Dex 10 dicampur menjadi satu di sana ya. Harus selalu baru karena kalau nggak baru tidak bisa kita berikan untuk bayi. Oke, ini biasanya untuk bayi yang gunain. Oke, TPN, benar. Oke, ini keluar di ujian, baik apoteker maupun asisten, tolong dikuasai. Ini dia contoh-contohnya. Ini contoh-contohnya ya. Tadi udah aku jelaskan sekilas. Puyer. Kalau puyernya itu untuk anak harus terdiri dari beberapa obat yang tidak ada di pasarannya, jadi kita racik sendiri. Itu juga sirup, salep, misalnya salep luka bakar, kapsul, repackaging. Nah ini ya, sirup. Contohnya apa? Chloral hidrat, mineral mix. Yang tadi udah aku jelaskan di sini, mineral mix ya, karena lebih murah kalau kita bikin sendiri. Kemudian salep luka bakar, pengemasan kembali ini yang keluar di ujian, pengenceran, antiseptis. Misalnya, dijual di pasaran alkohol konsentrasi 96%, misal. Kita beli aja yang konsentrasi pekat ini. Begitu kita beli, sampai ke rumah sakit, kita encerkan menjadi 70%. Nanti mungkin ada yang berapa persen, terserah ya, mau dibikin berapa persen. Ya ini kan lebih murah jadinya. Bakal dapat banyak. Nah gitu contohnya. Oke. Penerimaan. Habis diadakan, udah diadakan nih. Kita pesen ya, nyampe ke rumah sakit atau ke puskesmas, tinggal kita cek aja sesuai nggak dia dengan faktur, dengan apa yang kita pesan, mulai dari jenis, jumlah, apapun itu ya. Kemudian ini yang keluar di FR, yang penting harus dilihat pada saat obatnya itu nyampe. Harus mempunyai MSDS. Nah, singkatan dari Material Safety Data Sheet. Bukan sheet, tapi sheet ya. Sheet, Material Safety Data Sheet. Untuk apa? Untuk bahan-bahan berbahaya. Atau disingkat dengan B3. Bahan berbahaya dan beracun. Ya, bahan berbahaya, bahan berbahaya dan beracun. Beracun. Nah, ini dia B-nya 3. Tuh, 2, 3. Kemudian selain B3 untuk MSDS itu obat-obat kanker, sitostatika. Ini juga perlu diadakannya form MSDS pada saat pembelian. Ini keluar di ujian, ya, sitostatika. Kemudian untuk poin kedua, untuk alkes, alkes alat kesehatan harus punya COO, COO, Certificate of Origin untuk mengatakan dia original, ya, original nih alkesnya, oh aman, terima gitu ya. Kalau nggak ada COO-nya, yang harus diterima. Kemudian sertifikat analisa produk atau Certificate of Analysis COA. Biasa ini untuk obat-obatan, obat-obat, bahan baku, ya bahan baku harus punya COA. Apa nih? Nggak ada spasi. Khusus khusus vaksin dan enzim harus diperiksa full box dan catatan pemantauan suhu. Ini nggak ada 5 ya. Lanjutan pemantauan suhu dalam perjalanan. Maksudnya gimana? Kalau kita pesan vaksin dan enzim, yang mana dia cold chain, rantai dingin, yang harus pada saat pengiriman pakai es gitu ya. Kita harus periksa cool box-nya dan suhu selama perjalanan. Kalau suhunya naik turun, rendah gitu ya, tinggi, itu ya nggak usah kita terima. Dipastikan nanti rusak si vaksinnya. Nah gitu. Yang pernah keluar di FR untuk MSDS, sitostatika, dan satunya lagi tentang Certificate of Origin, karena yang dipesan alat kesehatan. Oke, lanjut. Oke, masuk ke soal nomor 7.
Metode pengadaan apakah yang digunakan oleh apoteker? Nah, mau apoteker, mau asisten apoteker, jangan terkecoh dengan si kata-kata ini ya. Ini soal keluar malahan di asisten apoteker. Oke, Rumah Sakit B akan melakukan pengadaan BMHP untuk 1 tahun ke depan. Apoteker memberikan undangan kepada distributor tertentu yang sudah terdaftar. Nah, garis bawahi kata kuncinya. Distributor tertentu yang sudah terdaftar dan memiliki riwayat baik. Kita balik ya. Tertentu. Nah, tertentu. Nah, ada tertentu dan punya riwayat yang baik. Berarti tender. Tender apa? Tender terbatas. Nah, mudah banget kalau kita tahu kata kunci. Jadi jawabannya tender terbatas. Lo nggak ada. Berarti coach nggak ada jawaban. Jangan terkecoh dengan option. Terbatas sama juga dengan tertutup. Jadi jawabannya adalah yang B. Sama juga dengan lelangnya. Jadi sama aja, tender, lelang itu sama. Jadi jangan nanti ada tender tertutup, lelang terbuka, lelang tertutup, apalagi tuh. Sama. Oke. Ordal. 8. Apa yang harus ada pada saat penerimaan obat? Obat apa? Obat sitostatika. Nah, obat apa ini? Obat kanker. Obat kanker itu harus ada apa tadi? Ini yang keluar di FR. Keluar di FR. Kemarin pada saat keluar di FR dia nggak sebut sitostatika ya. Jadi nggak semudah itu teman-teman. Jadi dia menyebutkan, aku lupa nama obat kankernya apa, tapi dia sebutin obat kanker. Entah itu Paclitaxel, entah itu doxorubicin, tapi dia sebutin nama obatnya. Ya, jadi jangan belajar stuck pada hal yang di dalam apa ya, ini aja. Jadi coba dikembangkan. Oke, nggak disebut obat sitostatika, tapi kita tahu kalau doxorubicin, Paclitaxel itu obat kanker. Ya, benar jawabannya MSDS, Material Safety Data Sheet. Lanjut. Nah, penyimpanan. Tadi kita sudah terima, ya, udah kita terima, udah kita cek sesuai faktur, udah habis kita terima ya kita simpen. Simpan pun ada aturan ternyata. Ya nggak semudah, ya tinggal taruh-taruh aja, nggak. Simpan, penyimpanan ya simpan gitu ya. Prinsipnya apa? FIFO dan FIFO. Apa itu? First expire, first out. Artinya yang pertama kali expire, itu yang pertama kali kita keluarkan. Ibaratnya cepat ede, cepat keluar gitu ya. Itu yang kita dahulukan untuk dikeluarin. First in, first out. Siapa yang duluan masuk, itu yang duluan kita keluarkan. Dan ada penamaan yang mirip, disingkat dengan LASA, look alike, sound alike. Ditempatkan berdekatan, tidak ditempatkan berdekatan, dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah kesalahan ambil obat. Penandaan khususnya stiker LASA, contoh nih, Cefepime dengan Cefpirom. Kan sama nih, Cef. Kotaknya juga mirip-mirip. Ini nggak boleh deketan, harus kita beri jarak. Contohnya seperti ini, ya. Ini LASA, udah ditempelin stiker LASA. Kemudian ada amlodipin 5 mili, amlodipin 10 mili. Jangan diletakkan dempet, harus disisipin sama obat lain. Ya, di sini disisipin kaptopril 12,5, di sini ada kaptopril 25. Ini obatnya sama, hanya beda kekuatan. Dia kan sangat bisa menyebabkan kesalahan pengambilan ya. Jadi diperhatikan baik-baik. Ada juga namanya penamaan kita Tolman letter ya, Tolman letter. Jadi yang sama Tolman letter, Tolman letter. Ini artinya apa? Untuk huruf huruf obat nih, obat-obat yang mirip ya, huruf yang sama itu kecil. Kalau untuk huruf yang beda itu kita besarkan, besarkan. Oke, contohnya ini, Cefepime dengan Cefpirom. Cara bikinnya, Cef-nya mah kecil aja, Cefpim yang membedakan, Cefepime. Bentar ya, nggak muat lagi nih, aku letakkin di atas aja. Oke, Cef itunya sama. Nih, kita mau bikin tomen letter Cefepime dengan Cefpirom. Cef, V, Pim dengan Cefpirom. Nah, ini maksud dari tomen letter. Ini keluar di FR. Penulisan obat-obat yang LASA. Untuk huruf yang sama, Cef sama Cef, kita bikin dalam bentuk huruf kecil. Yang beda, itu besar. Epim sama Pirom. Ya, dibesarkan. Sama juga kayak lansoprazol, kemudian apa lagi? Omeprazol gitu ya. Oke. High alert. Langganan keluar baik untuk apoteker maupun asisten apoteker. Kita tempelkan stiker high alert. Sitotoksik ini untuk stiker obat kanker, ya, obat kanker. Oke. Kalau udah pakai stiker obat kanker, pakai lagi nggak stiker high alert? Pakai nggak? Atau cukup dengan stiker ungu aja? Cukup dengan stiker ungu? Nah, jadi kalau untuk obat kanker cukup dengan stiker ungu aja. Tidak perlu kita tempelkan lagi stiker high alert-nya ya. Nah, obat high alert itu maksudnya apa? High, tinggi, alert, waspada, ya. Jadi obat-obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi. Karena kalau salah aja kita kasih, kita berikan dapat fatal kepada pasiennya. Ya, bisa menyebabkan kematian atau kecacatan. Kecatatan atau kecacatan? Kecatatan. Kecacatan. Kecacatan ya. Obat high alertnya apa aja? Ada obat yang resiko tinggi, seperti insulin, heparin, obat kemoterapeutik. Ya, ini obat-obat yang resiko tinggi. Kenapa sih insulin sekarang masuk ke high alert? Karena kalau kita salah kasih,
si pasiennya bisa drop gulanya, rendah, hipoglikemi, yang mana dapat menyebabkan koma, ya. Jadi harus pakai stiker high alert. Kemudian obat-obat LASA yang tadi, mirip tulisan, mirip kotak, sama-sama itu pakai si stiker juga, ya. Nih, si look alike, sound alike. Elektrolit konsentrasi tinggi. Contoh, ini yang keluar nih di FR. Keluar tentang high alert yang keluar ini, elektrolit konsentrasi tinggi, ya. Kalium klorida yang mana konsentrasinya itu 2 mili ekivalen per mili atau lebih pekat atau lebih dari 2. Kalium fosfat, NaCl yang lebih dari 0,9%. Magnesium sulfat yang 50% atau lebih. Nah, itu masuk ke konsentrasi elektrolit yang pekat. Kalau untuk NaCl 0,9 enggak ya. Itu isotonis nggak apa-apa. Dia tidak pekat dan tidak high alert. Yang masuk itu NaCl lebih dari 0,9%. Seperti NaCl 3%, ini masuk ke high alert. Oke. Kalau 0,9 enggak ya. Nih, makanya di sini disebut natrium klorida yang lebih pekat dari. Berarti 0,9 mah enggak. Karena kayak gitu tuh bahaya. Di sini terlihat 0,9% di high alert. Langsung milih 0,9 nanti jangan ya. Dibaca lagi, dibaca lagi. Obat berisiko tinggi disimpan di tempat terpisah dan diberi high alert. Untuk obat sitostatika, nah ini ya, penandaan dapat diberikan tanda label sesuai standar internasional yang ini dan tidak perlu diberikan lagi tanda high alert. Oke, ini contoh lemari penyimpanan B3, bahan berbahaya dan beracun. Kemudian ini contoh stiker-stikernya, ya, penandaan bahan berbahaya dan beracun. Coach, ini dihafal nggak? Hafal. Ya, saran aku dihafal. Karena pernah keluar simbol, kemudian wadah gelas yang warna-warna untuk membuang sampah. Ini keluar. Ya, hafal ya. Nggak susah kok, enak diingat. Kalau ini kayak api berarti mudah menyala. Kalau tengkorak beracun. Kalau ini korosif, mudah dihafal. Ya. Kemudian masuk ke pengelolaan obat emergensi. Ini SR 2021. Ini pernah dengar troli emergensi? Troli emergensi yang bisa didorong-dorong, ada bannya, di sana berisi obat-obat, ada alat sirkulasi pernafasan juga, apa lengkap di sini untuk pasien gawat. Ya, troli emergensi ini digunakan untuk pasien gawat yang udah shock anafilaksis, shock jantung ya, atau gagal jantung pada saat memumpah darah. Ini perlu nih pakai troli emergensi. Dan ada pengelolaannya, pengelolaan untuk troli emergensi. Biasa, ya, ini biasa, ini sih agak maksa sih sebenarnya. Tapi aku dengan cara maksa kayak gini jadi teringat. Dan alhamdulillah keluar gitu pada saat ujian, aku dapat materi ini di soal. Aku singkatnya biasanya JJ, ya, JJ ganja, ganja, alah jelek banget nih, aku pindahin ke sini ya, JJ, JJ, ganja, tapi ganjanya pakai C, ganca, ya, cek X. Nah, aku cara mudah hafalnya kayak gini, ya, jangan-jangan ganja, cek, jangan-jangan ganja, coba cek gitu ya. Walaupun ini agak maksa, C-nya jadi J. Cara mudahnya, J sama J di sini adalah jumlah dan jenis. Jadi pastikan jumlah dan jenis obat yang di dalam troli emergensi itu harus sesuai. Karena si troli emergensi di sana ada daftar obatnya. Pernah lihat daftar obat troli emergensi? Seperti ada apa ya, adrenalin, kemudian ada propofol, kemudian ada atropin sulfat. Nah, udah ada datanya dan ada jumlahnya yang harus diadakan. Nah, itu harus sesuai jumlah sama jenisnya di dalam troli itu. Makanya aku singkat jangan-jangan JJ, jenis dan jumlah. Kemudian GAN di sini ganti, ya, ganti. Apabila terpakai pada saat ada pasien gawat terpakai tuh obat atrofin sulfatnya, kita harus segera ganti, ya, harus segera ganti si atrofin sulfatnya. Terpakai dua ya ganti dua, terpakai tiga ya ganti tiga. Nah, jangan-jangan ganti. Ca di sini campur, campur. Jadi apa sih maksudnya? Tidak boleh bercampur dengan persediaan obat lain. Obat troli emergensi, obat-obat emergensi ya harus dia aja, nggak boleh kecampur sama obat lain. Kemudian cek apa? Cek kadaluarsanya. Karena kalau udah kadaluarsa itu wajib kita keluarkan. Karena apa? Kadang terlupa sama kita. Jarang ada pasien emergensi, tiba-tiba udah expire aja karena obatnya nggak pernah kepake di troli. Nah, makanya wajib dicek berkala. Bahkan di rumah sakit aku, kita selalu mengadakan supervisi setiap 1 bulan sekali untuk mengecek obat-obat kadaluarsa di troli emergensi. Ya. Kemudian tanda X di sini artinya dilarang. Dilarang apa? Nggak boleh digunakan atau dipinjam untuk kebutuhan lain. Misal di depo ini lagi nggak ada obat propofol nih, guys. Gimana? Kita nggak boleh ambil obat di troli itu nggak boleh. Harus tetap tuh sejumlah apa yang ada di jumlah daftar obatnya. Jadi ingat, ini keluar di ujian, ya. Jangan-jangan ganja, cek. Jangan-jangan ganja, cek dulu gitu ya. Nah, itu cara mudah apa? Mungkin teman-teman di sini ada yang punya singkatan lebih keren? Boleh di-sharing. Oke, ya, aman ya. Ganjar, boleh. Oh, kok boleh ya. Ganjar. Lanjut, masuk ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 ini, manakah di bawah ini yang termasuk obat high alert? Hati-hati. Yang mana obat high alert? Ayo, jangan begitu lihat asering, kayak asering apa ya? Karena aneh milih asering, jangan ya. Karena aku biasa kayak gitu, kalau aku nggak dapet jawaban, aku nggak tahu, aku milih yang aneh. Gitu. Padahal nggak boleh. Nah, yang masuk high alert adalah benar Cindinopita. D, dextrose 40%. Ya, karena ini udah elektrolit pekat.
NaCl 0,9 mah masih aman, yang nggak boleh itu di atas 0,9. Ranger lactat ini aman, bukan high calorie. Ranger asetat juga. Aserin apa dong, Coach? Namanya ngeri banget, apakah high calorie? Bukan. Aserin ini cuma kumpulan beberapa elektrolit kok, ya. Kumpulan beberapa elektrolit di dalamnya. Jadi udah benar pilihan teman-teman yang D. Lanjut. 10. Berikut peran apoteker yang tepat untuk menghindari medication error. Medication error keluar untuk materi apoteker, baik asisten apoteker juga ya. Medication error. Medication error pengobatannya itu salah. Apa yang bikin salah? Bisa salah ambil, bisa salah resep, bisa salah indikasi apapun itu ya. Medication error. Pertanyaan di soal ini, apoteker di apotik sedang melakukan kegiatan penyimpanan obat seperti cisplatin, karboplatin, humalog, novolog. Aduh, aku baru pertama banget coach denger nama obat ini. Itu yang bahaya. Karena nggak tahu harus diapain ya. Jadi cisplatin sama karboplatin ini obat kanker. Nah, obat kanker untuk mengatasi pembelahan sel yang tidak normal tadi. Humalog sama novolog ini insulin. Insulin. Ini juga sinovolog ini insulin. Oke, jadi ada dua obat kanker dan ada dua obat insulin. Yang mana untuk penyimpanannya supaya tidak salah harus kita pisah atau berjauhan. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang E, benar. Simpan berjauhan antara cisplatin sama karboplatin. Kemudian antara homolog sama novolog juga berjauhan. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke. Oke, masuk ke pendistribusian. Udah kita simpan, sekarang kita distribusiin. Distribusiin kemana? Ke ruang-ruangan, ke bangsal, atau ke tempat pasien bobo gitu ya, ke tempat pasiennya tidur. Nah, pendistribusian ini terbagi dua dulu. Ada namanya metode distribusi, dan ada namanya jenis atau sistem dispensing. Nah, apa bedanya? Kalau untuk metode distribusi itu terbagi dua, sentralisasi dan desentralisasi. Apa maksudnya? Sentral sama D, ada D di sini ya. Ingat aja kalau sentral itu artinya pusat. Pusat itu ada di mana? Pusat itu hanya satu, ya. Pusat kita satu ya. Pusat kita hanya satu. Yang mana pendistribusian perbekalan farmasi hanya dipusatkan di satu tempat aja. Jadi ke situ masuk obat dan dari situlah obat keluar. Nggak dikirimkan ke depo-depo ya. Dari obat keluar itu langsung nyampe ke pasiennya. Nah, itu sentral. Hanya dipusatkan pada satu tempat. Biasanya di mana? Di instalasi farmasi. Kalau D, apa bedanya dengan sentral? D ini ingat aja, depo. Artinya dia punya cabang. Ada depo, 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 depo. Kalau di rumah sakit yang aku kerja mah itu udah banyak banget deponya. Udah lebih dari 15 ya. Ada depo penyakit dalam, ada depo penyakit saraf, ada depo anak, depo jantung. Pokoknya banyak banget. Nah, karena di rumah sakit aku menganut sistem desentral. Dia punya cabang-cabangnya, ada depo-deponya. Gitu. Jadi kalau ada depo, masuk desentral. Kalau tidak ada depo, masuk sentral. Oke, paham sampai situ ya? Sekarang ke jenis dan sistem dispensing. Ini yang keluar di ujian. Jenis dan sistem dispensing FR 2021 tentang UDD. Oke, aku jelaskan mulai dari resep individual. Resep individual artinya resep individu per orang gitu ya. Disingkat juga resep perorangan. Ya artinya pasien dapat selebar resep, ya di situ semua resepnya gitu ya, per orang. Dan ini dianut oleh rawat jalan dan rawat inap. Biasanya Rajal yang paling banyak ya. Rajal pakai resep perorangan. Kalau untuk floor stock, ya sering dengar floor stock ya, lengkap di ruangan. Maksudnya gimana? Obatnya itu disimpan di ruang rawat. Nah, coba bayangin. Ada bukan meja, ada bed-bed pasien, ya. Kemudian di sana ada nurse station. Kemudian di sana diletakkanlah beberapa obat, bahkan obat itu lengkap di sana. Ya, biasanya ini dianut oleh UGD atau IGD, unit gawat darurat. Jadi kalau udah UGD berarti pakai sistem floor stock, dia harus lengkap di ruangan, ya. Lengkap di ruangan, disimpan di ruang rawat. Kemudian eh, tanggung jawabnya itu didelegasikan kepada PJ ruangan. Siapa PJ ruangan? Penanggung jawab ruangan itu perawat. Jadi kan apoteker nggak selalu standby nih di ruangan, jadi kita bisa delegasikan kepada perawat atau PJ ruangannya. Ini keluar di FR. Intinya apa, Coach? Biar nggak bingung. Kalau ada kata kunci, UGD itu jawabannya floor stock. Kalau ada kata kunci disimpan di ruang rawat itu floor stock. Kalau ada kata kunci didelegasikan kepada PJ ruangan itu floor stock. Udah gitu ya, simple. Yang sering kebalik, yang ini nih, UDD sama ODD. Dari singkatannya aja beda satu huruf doang ya. U sama O aja nih. Apa bedanya? UDD, U-nya unit dose dispensing. Unit dose, artinya untuk satu kali dosis pemakaian. Maksudnya gimana sih, Coach? Oke, aku bandingkan dengan ODD. ODD ini one day dose. Ini kita cerita tentang pasien dirawat inap, ya. Pasien dirawat inap. Dirawat inap itu misalnya satu hari itu pasien membutuhkan paracetamol 3 kali sehari, ya, 3 kali sehari. Yang mana dikasih diminum di pagi hari satu, di siang satu, di malam satu, ya. Kalau UDD, obatnya diantar per satu kali minum, unit dose untuk satu kali dosis. Jadi nanti perawatnya antar obat paracetamol untuk pagi,
diminum sama pasien. Kemudian pada siang hari diantar lagi sama perawatnya, satu lagi paracetamol diminum. Kemudian di malam hari diantar lagi sama pasien, sama perawatnya, paracetamol tadi, ya. Kalau one day dose, dia langsung diantar 3 tablet sekaligus, gitu. Jadi si tenaga kesehatannya ngantar paracetamol langsung 3 tablet. Tinggal si pasiennya aja pagi minum satu, siang minum satu, malam minum satu. Nah itu bedanya. UDD satu obat diantar, one day dose 1 hari obat diantar, gitu ya, untuk penggunaan 1 hari. Yang mana yang lebih efektif? Ada keluar soal di ujian yang lebih efektif yang mana? Yang lebih efektif berarti kita bicara efektif ke pasien, yang menguntungkan pasien. Yang mana? Nah, kalau untuk efektif itu pilihannya UDD ya, pilihannya UDD. Jadi itu paling efektif tapi harus membutuhkan tenaga yang banyak karena sebentar-bentar diantar gitu ya. Oke, ada juga pernah keluar di aku sembari baca SR ya. Pernah juga keluar di ujian bukan cuma pendistribusian ke rawat inap, tapi pendistribusian ke antar puskesmas. Nah, ini keluar di tahun 2021. Jadi di soal ceritanya tuh kayak gini ya, aku sambil baca. Puskesmas dia kan bisa mendistribusikan obat ya. Ke siapa pertanyaannya? Sub-sub unit di puskesmas dan jaringannya. Jadi puskesmas bisa mendistribusikan ke yang mana. Optionnya itu banyak. Jadi pilihan benarnya, aku bikin di sini ya. Jadi untuk puskesmas boleh mendistribusikan obat ke pustu, puskesmas pembantu, pembantu. Kemudian juga bisa mengirimkan obat atau mendistribusikan ke puskesmas keliling. Keliling ini keluar. Kemudian bisa mendistribusikan ke posyandu, posyandu, dan yang terakhir bisa mendistribusikan obat ke Polindes. Nah, ini nih, Polindes. Oke. Jadi ini distribusi obat kelihatan ya di puskesmas. Ya, jadi yang pertama dia bisa mendistribusikan di puskesmas dia sendiri karena kan ada puskesmas yang rawat inap ya. Kemudian bisa mendistribusikan ke puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu dan polindes. Jadi yang dikeluarkan di soal CPNS tahun 2021 boleh kemana? Jadi tinggal kita pilih yang di option di antara salah satu ini. Itu keluar. Oke, kemudian hmm, kita masuk ke soalnya. 11. Nah, ini mah begitu lihat soal langsung tahu nggak perlu dibaca. Iya kan? Iya nggak sih? Kenapa? Karena ada apa? Ada IGD, 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 IGD. Metode dispensing apakah yang digunakan oleh manajemen rumah sakit? Oke. Yang mana nih kalau ada IGD? Benar, jawabannya yang A. Floor stock atau persediaan lengkap di ruangan. Oke. Karena ini kata kuncinya, meletakkan obat di dalam ruang IGD, berarti di dalam ruangan. Perlengkapan stok lengkap di ruangan. 7. Masuk ke pemusnahan. Pemusnahan dan penarikan. Artinya ya, ada obat-obat yang harus ditarik. Bisa jadi karena expired, rusak, atau apapun itu, ya sehingga harus dimusnahkan atau ditarik. Ada dua penarikan. Ada dua cara penarikan. Ada namanya mandatory, mandat. Ada voluntary. Apa bedanya? Kalau mandatory ini dilakukan oleh pemilik izin edar, berarti dilakukan berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM. Oke, berarti ini misalnya di rumah sakit nih dilakukan penarikan si pemilik si rumah sakit, tapi atas perintah dari si BPOM gitu ya. Kalau yang voluntary apa? Berdasarkan inisiasi sukarela, berinisiatif dia, ya sukarela oleh si pemilik izin edar, ya dengan tetap memberikan laporan kepada BPOM. Oke, itu bedanya. Mandatory sama voluntary. Kata kuncinya di sini. Dilakukan pemilik izin edar berdasarkan perintah. Ada kata-kata perintah. Kalau yang voluntary enggak diperintah BPOM, cuman dia harus tetap ngelapor ke BPOM. Oke, ini untuk pemusnahan narkotik, psikotropik, dan prekursor, siapa yang lakukan? Yang lakukan adalah apoteker, disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan apa? Wajib bikin berita acara pemusnahan, ya, pemusnahan. Oke, jenis wadah dan label limbah medis. Ini keluar di ujian, aku dapat yang si kuning, ya, si kuning. Kita bahas. Jadi untuk tong sampahnya aja, jenis wadahnya aja, ada warna-warni gitu, sangat berwarna gitu ya di rumah sakit ya. Apa aja warnanya? Ada warna merah, kuning, ungu, dan coklat. Kalau yang merah itu khusus untuk limbah radioaktif. Jadi nanti kata kunci radioaktif warna apa? Merah. Atau merah untuk kategori sediaan apa? Radioaktif. Atau diputar-putar yang mana aja ya. Limbah infeksius itu warna kuning. Kemudian yang penting, si limbah infeksius ini pada saat aku ujian, ini keluar tentang volumenya malahan. Bayangin deh, bayangin. Kita nggak tahu sampai ke sana ilmunya, tapi begitu aku baca FR, aku langsung cari pada saat itu dan keluar pada saat aku ujian, aku udah tahu jawabannya. Makanya penting aku ingatkan lagi untuk join di grup-grup Telegram yang nge-share FR pada saat ujian nanti. Tinggal ya, tampung aja dulu FR-nya, pelajari materinya, cari jawabannya. Gitu ya. Aku yakin mah kalian tinggi nilainya. Percaya sama aku. Dengan catatan apa FR pada tahun yang sama ya, di tahun itu. Oke. Misal ujiannya nanti Cindi nih, Cindi Novita, ujiannya di hari Senin atau hari Selasa. Selasa deh bilang Selasa.
Coba cari FR di hari Senin, di hari Hamin satu, H plus satu, Hamin satu ya bilangnya. Itu bakalan mirip, ya. Jadi usahakan dapat temen, bikin aja grup dari sekarang. Mana tahu nanti ujiannya di hari-hari beda gitu kan, bisa sharing FR. Nah, wadah limbah infeksius ini itu terbagi tiga. Nah, ada terbagi tiga ya, berdasarkan volume. Ada yang besar, kemudian ada yang sedang, dan ada yang kecil. Nah, yang keluar di aku pada saat itu adalah yang kecil. Berapa volumenya? Kalau untuk besar 120 liter, yang sedang 36 liter, dan yang kecil itu 5 liter. Nah, ini nih. Jadi yang 5 liter ini menampung si benda-benda tajam. Ya. Yang menampung si benda-benda yang tajam-tajam. Pernah ngeliat nggak sih kotak kuning itu dicantolin di samping LAR, itu 5 liter. Jadi untuk yang jarum-jarum suntik, bekas limbah infeksius kita coloknya ke sana. Gitu ya, safety box. Gitu, benar. Itu keluar di ujian. Kalau ungu apa? Sitotoksik. Obat kanker warna ungu dan coklat itu limbah-limbah kimia dan farmasi. Oke, aman ya. Coba nih soal nomor 12. Soal nomor 12 silahkan. Di sini pertanyaannya tentang pemusnahan. Coba dicerna-cerna dulu. Nah, untuk soal nomor 12 banyak banget yang masih bingung ya. Banyak banget yang masih bingung karena di sini ada Dinkes kabupaten kota, ada Dinkes provinsi. Karena kan yang kita tahu Dinkes gitu, tapi Dinkes apa? Kabupaten kah atau provinsi kah? Ya atau Kemenkes atau Badan POM apa? Nah, ini bakal aku kulik sampai ke dalam-dalamnya. Jadi kalian jangan sampai terkecoh lagi. Pihak yang diundang untuk menyaksikan pemusnahan. Seorang apoteker ini melakukan pemusnahan obat-obatan yang ada di apotik, garis bawahi sarana fasilitas kesehatannya adalah apotik. Obatnya kadaluarsa, namun dari daftar obat ada kodein, ada obat narkotika, ya, ada obat narkotika. Yang mana kalau ada obat narkotika, pemusnahannya harus ada yang menyaksikan, gitu kan? Oke, kira-kira apa jawabannya dulu deh, sebelum aku jelasin. Nah, masih banyak yang berbeda pendapat. Ada yang Kemenkes, ada yang Dinkes, ada yang Bepom. Oke, oke, aku jelasin ya. Jadi, nah ingat baik-baik. Untuk menentukan saksi pada saat pemusnahan, didasarkan pada sarana apa yang kita punya. Maksudnya apa? Apakah itu apotik, apakah itu industri, apakah itu PBF? Nah, penting mengetahui sarananya apa, ya. Penting mengetahui sarana, bukan apa ya, sarana ya, ya, sarana pelayanan kesehatannya apa, gitu ya. Yang pertama, pada saat posisinya ada di instalasi farmasi pusat, farmasi farmasi pusat. Nah, kalau yang pusat ini sebutlah di rumah sakit pusat. Di mana pusat? Rumah sakit pusat di Jakarta. Bisa jadi nanti RSCM, kemudian RS Persahabatan, ya. Nah, ini rumah sakit atau instalasi farmasi pusat. Itu saksinya, ya, saksinya adalah Kemenkes, Kemenkes, Kemenkes atau Kemenkes, Kemenkes, ya. Kemudian Bepom. Nah, kemudian turun lagi level, begitu sarananya hanya instalasi farmasi provinsi, ya, instalasi farmasi di provinsi. Bisa juga industri, industri atau PBF, PBF. Nah, ini udah turun lagi nih. Nanti disebut rumah sakit yang berada di provinsi Sumatera Selatan, misalnya kayak gitu ya. Disebutin nanti provinsi kah atau pusat kah atau industri atau di soal PBF. Turun juga saksinya, ya. Turun juga yang menyaksikannya. Kemenkes ini berubah menjadi Dinkes provinsi, kemudian BPOM-nya berubah menjadi BBPOM. Nah, beda ya. BPOM saja dan BBPOM. Kalau B di sini badan, badan. Ya, kalau BB di sini balai besar. Balai besar. Oke, ini ya. BPOM badan, BB itu balai besar. Beda. Turun lagi, misalnya ada rumah sakit atau instalasi farmasi di kabupaten atau daerah. Di kabupaten atau kota. Kabupaten, kota. Atau apotik. Apotik, kemudian rumah sakit, kemudian klinik. Nah, ini udah turun lagi level saksinya. Saksinya cukup Dinkes Kabupaten Kota. Dinkes Kabupaten Kota. Kemudian BB POM. BB POM. Karena logikanya kayak gini loh. Misalnya aku posisinya nih lagi di bau-bau ya. Di bau-bau itu kan di suatu kabupaten atau kota jatuhnya ya. Ada apotik mau melakukan pemusnahan kodein. Kan nggak mungkin nih orang dari Kemenkes datang ke bau-bau cuman mau memusnahkan kodein di apotik bau-bau gitu ya. Atau di klinik yang ada di misalnya di Aceh. Kan nggak mungkin dari BPOM pusat datang ke klinik yang ada di Aceh. Makanya dia juga ada jenjang atau level yang menyaksikan gitu ya. Oke, paham ya? Jadi penting melihat sarananya. Balik ke soal kita. Sarananya di sini apa? Apotik. Berarti kalau apotik masuknya di sini. Siapa saksinya? Dinkes Kabupaten Kota dan BB POM.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, Dinkes Kabupaten Kota. Kenapa bukan B Badan POM? Bukan, karena ini adanya di pusat ya, pusat. Yang ada di kabupaten ini BB POM namanya, BB POM. Nah, makanya si badan ini jadi salah. Karena nggak mungkin di soal itu ada dua jawaban yang benar. Kalau nggak ada Dinkes ya BB POM gitu ya. Nah, sekarang udah pada jelas ya siapa saksinya ya. Kalau puskesmas di kecamatan. Nah, kalau kenyapatan berarti kabupaten kota juga gitu. Jadi jangan terkecoh dengan pemusnahannya apa? Lihat aja langsung sih sarananya, fasilitas kesehatannya. Oke, lanjut. 13. 13. Pertanyaannya, warna limbah infeksius. Nah, langsung tahu infeksius berarti warna kuning. Nggak perlu buang-buang waktu baca cerita soal. Makanya aku selalu ingatin sama teman-teman semua, baca pertanyaannya dulu. Jangan baca cerita yang panjang. Baca dulu pertanyaan, ya siapa tahu di sana udah langsung tahu gitu ya jawabannya apa. Oke, lanjut ke soal nomor habis 8. 8 ini masuk ke pengendalian. Yang udah yang bagian akhir-akhirnya nih ya. Pengendalian. Pengendalian itu kita kendalikan. Jangan sampai nanti stoknya kosong. Atau nanti jangan sampai stoknya expire. Jadi kita harus pantau. Dengan apa? Jadi pengendalian ini bisa kita pantau dengan kartu stok. Kartu stok. Kemudian bisa juga dengan uji petik. Uji petik, tahu uji petik? Uji petik biasanya 2 item aja per hari. Per hari. Jadi kita cek nih kesesuaian stok fisik dengan komputer. Ya, misal omeprazol sisa 2 strip. Benar nggak sih di komputer 2 strip? Nah, itu lakukan uji petik 2 item aja per hari. Misalnya hari ini omeprazol dengan digoxin, besok salep chloramphenicol dengan apa gitu. Itu namanya uji petik ya. Cukup 2 item per hari. Kemudian stok opnam. Nah, stok opnam. Oke, ini yang dilakukan biasanya per bulan atau ada juga per 3 bulan atau per 6 bulan. Tergantung dari si fasilitasnya mau gimana gitu ya. 9, administrasi itu ya udah bicara tentang catatan, laporan. Nah, dilakukan tertib dan berkesinambungan untuk memudahkan penelusuran. Yang keluar di FR 2021 untuk apoteker ya, ini untuk apoteker, pelaporan narkotik dan psikotropika gimana? Ya, kita laporkan melalui aplikasi Sipnap setiap 1 bulan sekali, maksimal tanggal 10. Coba coba pakai aplikasi Sipnap ya, setiap sebulan sekali wajib dilapor. Ya, pelaporannya sebulan sekali. Yang mana dari tanggal 1 sampai tanggal 10 yang boleh kita lapor. Kalau sudah lebih dari tanggal 10, itu sudah tidak bisa lagi. Ya, 1 sampai 10. Ini keluar. Oke, soal nomor, kuncinya udah langsung kelihatan. Ya, kejawab langsung ya. Oke, nggak apa-apa deh. Berapakah frekuensi stok opnam untuk produk tersebut? Seorang apoteker melakukan stok opnam untuk obat-obatan seperti phenobarbital dan alprazolam. Oh, banyak nih. Phenobarbital, alprazolam, diazepam, ya. Diazepam rektal, ini kan obat-obat psikotropika. Nah, frekuensi stok opnamnya berapa? Jadi jawabannya langsung kelihatan A, ya 1 kali sebulan. Jadi pelaporannya tiap 1 bulan sekali, dan stok opnamnya juga sama, tiap 1 bulan sekali. Stok opnam untuk narkotik, psikotropik itu setiap 1 bulan sekali. Kalau untuk obat-obat lain, obat reguler ya cukup 6 bulan sekali. Oke, 15. 15. Soal nomor 15. Pertanyaannya, kemana dan kapan pelaporan? Oh, ini yang tadi ya, udah kejawab ya. Jawabannya apa? Pelaporan narkotik. Ya, udah pasti ke Stipnap. Ini udah salah nih A sama B. Kalau yang C, D, sama E semuanya tiap 1 bulan. Benar. Tanggalnya yang beda-beda. Yang C minimal tanggal 10. Nah, ini katanya minimal. Kalau yang ini maksimal. Kata-kata ini juga pada saat ujian bisa lupa. Bener. Nah, yang pelajar tadi minimal atau maksimal ya? Hati-hati ya. Jadi maksimal jawabannya. D, maksimal tanggal 10. Jadi lewat dari tanggal 10 sudah tidak bisa lagi. Oke. Sudah habis untuk soal kita malam ini. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanya? Boleh silakan. Nah, udah habis ya? Oke. Oh, udah banyak pertanyaan. Oh, untuk yang dokumen resep 5 tahun SP itu nanti bakal dijelaskan di kode etik apoteker. Pada materi pertemuan kapan tuh ya? Tanggal 28 ya. Itu dijelasin lebih dalam. Kalau ini kan tadi tentang pengelolaan, cuman sekilas aja, tapi lebih detailnya pada materi spesifiknya dia gitu ya. Ini bakal dijelaskan nanti tentang narkotik, psikotropik, disimpan berapa lama. Tapi nggak apa-apa aku jelaskan sekilas. Untuk resep narkotik, psikotropik itu bisa disimpan selama 5 tahun. Ya, 5 tahun. Jadi semua resep, kalau dulu mah resep narkotik, psikotropik itu 3 tahun. Tapi kalau sekarang dipukul ratakan semua, boleh disimpan selama 5 tahun. Oke. Kelelep nih. Kak, di rumah sakit, apoteker, siapa yang meracik cairan nih?